Dokumenter Gerakan Angka Kematian Ibu Menuju Nol di Nusa Tenggara Barat. Angka kematian ibu pada tahun 2008 lebih tinggi dari angka kematian ibu secara nasional dan lebih tinggi dari provinsi lainnya di Indonesia. Akino terobosan menurunkan angka kematian ibu berbasis pedesaan didukung oleh seluruh kabupaten kota dengan memberdayakan masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Mereka sebagian dari ibu hamil dan melahirkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Setiap mereka sangat menginginkan dapat melahirkan dengan selamat dengan bayi yang lahir sehat. Mereka tahu resiko melahirkan yang dapat berakhir dengan kematian. Yang namanya melahirkan itu kan pertarungannya antara hidup dan mati itu terasa dekat sekali bila kita pada saat akan melahirkan itu. Tetapi mereka tidak tahu, bahkan tidak mampu menghindari penyebab kematian tersebut. Di balik harapan mereka untuk dapat melahirkan dengan selamat dengan bayi yang lahir sehat, hasil survei tahun 2003 mencatat angka kematian ibu mulai masa hamil sampai dengan 42 hari sejak kelahiran sebanyak 360 orang per 100.000 kelahiran. Dan pada tahun 2008 angka kematian ibu tercatat sebanyak 320 orang per 100.000 kelahiran. Jumlah kematian ibu di Nusa Tenggara Barat pada tahun tersebut lebih tinggi dari angka nasional maupun provinsi lain di Indonesia. Tingginya angka kematian ibu menempatkan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat pada nomor urut 32 dari 33 provinsi di Indonesia. Penyebab terbanyak kematian ibu di setiap daerah tidak sama. Secara umum penyebab langsung kematian ibu yang tertinggi adalah perdarahan 39%, eklamsi 17%, abortus 2%, infeksi 5%, partus lama 4%, dan lainnya 33%. Yang paling menonjol penyebabnya itu adalah perdarahan. Kalau dari tahun 2008. Sebab dia itu menjadi kematian ibu karena perdarahan. Setelah melahirkan, plasentanya lama keluar, jadinya perdarahan, tak bisa. 2 kasus yang terjadi di sini sebelum ada saya, perdarahan penyebabnya. Itu meninggalnya di rumah, tanpa dia bawa ke sarana kesehatan. Kalau misalnya yang dirujuk sebelum persalinan biasanya sudah terjadi komplikasi, misalnya partus kaset atau partus yang terlantar, sehingga kita bisa melakukan tindakan operasinya, tetapi infeksi pasca persalinannya juga yang menjadi masalah. Itu di bawah perdarahan, infeksi itu juga merupakan faktor penyebab kematian ibu yang cukup tinggi. Di pasien berhasil kita proses persalinan kita atasi, tapi infeksi pasca persalinan yang sulit diatasi sehingga pasien selama ini yang banyak terjadi ya pada ibu hamil kita ya di Narmada ini adalah kasus-kasus abortus. Ya, kenapa bisa terjadi abortus? Banyak faktor. Beban berat ibu selama hamil muda. Ya, contoh misalnya, ya masih mengangkat pasir. Kemarin kami coba cari kenapa abortus ini kasusnya banyak. Oh ternyata ibunya mengangkut pasir. Kematian ibu akibat perdarahan dilatar belakangi keadaan yang memperburuk kesehatan ibu hamil dan ibu melahirkan, seperti keadaan kurang gizi, anemia pada ibu hamil, kepatuhan mengkonsumsi tablet tambah darah, dan pengetahuan tentang mengkonsumsi makanan bergizi.
Nih rajin minum penambah darah dan nih harus 6 bulan sebulan nih. Nanti ada bau inam dia kelema sebelum tertidur ini inamnya deh. Oh sekali sejalan deh. Ada imunisasinya itu. Kalau ada apa-apa cari ke puskesmas deh. Kematian ibu disebabkan pula oleh keterlambatan dalam mengenal tanda bahaya secara dini, disebabkan rendahnya kesadaran ibu untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Kemudian perokok dari hamilnya, kemudian kurang dari 4 kali ANC karena memang waktu itu bidan desanya mencari, tapi ibu ini kan mobilitasnya tinggi. Jadi ini tidak terdeteksi pada awal semester ketiga. Nah baru ditemukan, saat itu ditemukan dengan PEB. Tidak adanya bidan di setiap desa serta jauhnya jarak ke tempat fasilitas kesehatan menyebabkan ibu hamil lebih memilih mendatangi dukun beranak yang ada di desa mereka. Karena itu keterbatasan tenaga. Dia sudah manggil dukun pertama, jadi dukun yang membawa ini pasien itu ke puskesmas kalau ada apa-apa digonceng sama kadernya gitu. Yang melahirkan di rumah terutama yang jauh Pak, yang di pegunungan yang sulit dijangkau. Pada saat itu kan sepeda motor juga agak jarang dulu itu, jadi kita harus jalan kaki ke sana. Pasien tersebut cuma agak ke tengah tempat pemukimannya 2 orang, jadi dia 2 orang itu nggak punya kendaraan, jadi agak telat untuk memanggilnya. Bukan cuma di sini Pak, ada lagi satu di gunung, jaraknya mungkin kurang lebih 3 km. Dulu itu jalannya jelek sekali Pak, kalau kering itu pokoknya susah, banyak batunya tuh besar-besar Pak. Kalau hujan itu becek. Belum lagi karena jauh, ada orang melahirkan, saya harus tetap naik, tapi Kematian ibu akibat terlambat mengambil keputusan disebabkan pihak keluarga tidak segera mengizinkan bidan desa untuk merujuk ibu melahirkan yang berisiko tinggi untuk dibawa ke puskesmas atau rumah sakit dengan alasan masih perlu meminta persetujuan keluarga yang lain, sehingga berdampak pada keterlambatan penanganan di fasilitas kesehatan. Pasien yang tidak mau dirujuk itu PR tantangan buat kami pada saat menemukan pasien yang ini harus kita begini, dia tidak mau, itu bagaimana kita berusaha supaya mau untuk diberikan tindakan. Sementara pasien dan keluarganya kan harus kadang-kadang dia mufakat dulu Pak, dia mufakat sama suaminya. Keterlambatan pelayanan di fasilitas kesehatan disebabkan pula oleh kesulitan transportasi, jauhnya jarak ke tempat pelayanan kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit. Terlalu jauh kami merujuk ke Sumbawa, terlalu jauh kami merujuk ke Mataram, sehingga waktu ini menyebabkan risiko ini bertambah. Jarak antara puskesmas dengan rumah sakit ke Mataram Kematian ibu dipengaruhi pula oleh keadaan ibu hamil yang terlalu muda melahirkan, terlalu tua melahirkan, terlalu dekat jarak melahirkan, dan terlalu banyak melahirkan. Kita mempunyai ibu hamil resiko tinggi dari umur saja. Kita punya ibu hamil itu ada yang umur 14 tahun Pak, 14 tahun. Ada yang bahkan 13 tahun. Ada Pak. Nah, saya buktikan dengan ini dia ada fotonya. Nah, ya, ini resiko tinggi, CAP namanya. Nah, ini umurnya mungkin liwat, yang kurus. Yang faktor risiko di situ yang paling banyak itu jarak anak. Jadi tidak bisa karena seringnya uterusnya sering 18 kali persalinan. Kenyataan ini menggambarkan masalah besar yang melatar belakangi tingginya angka kematian ibu di Nusa Tenggara Barat, baik yang terkait dengan komplikasi kehamilan atau persalinan, kesakitan ibu, status kesehatan sebelum dan semasa kehamilan, status gizi ibu hamil, usia ibu hamil, fasilitas pelayanan kesehatan, distribusi, dan kompetensi tenaga kesehatan.
Terobosan percepatan penurunan angka kematian ibu dalam pembangunan kesehatan menjadi sangat penting apabila dikaitkan dengan banyaknya permasalahan yang melatar belakangi tingginya angka kematian ibu di Nusa Tenggara Barat. Maka pada tahun 2008, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mencanangkan gerakan Akino, angka kematian ibu 0, untuk menekan tingginya angka kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Angka kematian ibu 0 atau disingkat Akino yang merupakan satu program unggulan dan program terobosan di Nusa Tenggara Barat. Gubernur Nusa Tenggara Barat menerima usulan kami, saya waktu itu sebagai staf ahli gubernur di bidang pendidikan dan kesehatan, mengajukan satu konsep untuk menerobos atau untuk menurunkan salah satu indikator dari yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia yang masih tinggi, yaitu angka kematian ibu. Kenapa angka kematian ibu yang kita sasar? Karena itu merupakan indikator sentral yang pertama. Jadi dengan angka kematian ibu melahirkan atau ibu hamil menurun, maka insya Allah akan berpengaruh pada angka kematian bayi. Demikian juga kenaikan status gizi bayi atau anak. Sehingga kita pilihlah indikatornya itu adalah indikator angka kematian ibu. Yang kedua, angka kematian ibu juga adalah angka yang bisa dicapai atau attainable. Benar-benar tidak ada angka kematian ibu melahirkan atau ibu hamil pada dalam kurun waktu 1 tahun di satu kabupaten, apalagi di tingkat kelurahan atau desa. Yang ketiga, alasannya kenapa angka kematian ibu yang kita sasar, ini menyangkut masalah dukungan dari berbagai kalangan, dari berbagai sektor di daerah, kemudian nasional maupun bahkan internasional, bahwa ini menyangkut kesetaraan gender, peran gender, dan kemudian kesetaraan ini ibu-ibu, bagaimana memperhatikan ibu-ibu sesuai juga dengan salah satu indikator yang harus dicapai menurut MDGs. Angka kematian ibu 0 dimulai dari setiap desa dan kelurahan, kecamatan, kabupaten, sampai akhirnya Provinsi NTB mencapai Akino. Bukan hal yang tidak mungkin, karena sebelum gerakan Akino sudah banyak desa dengan angka kematian ibu 0. Gerakan Akino merupakan gerakan yang dilandaskan pada kesetaraan tanggung jawab dan ketergantungan yang saling membutuhkan, dengan mengembangkan tujuan, nilai, dan visi bersama menuju angka kematian ibu 0 di tingkat desa dan kelurahan, yang diharapkan dapat berdampak pada penurunan angka kematian bayi di Nusa Tenggara Barat. Berbagai tantangan dan kendala dalam melaksanakan program Akino mulai dihadapi dan harus diatasi. Belum adanya satu kesepahaman visi dan misi, gerak dan langkah yang lebih konkret dari pihak-pihak yang terkait dalam penurunan angka kematian ibu. Masih lemahnya pemahaman masyarakat akan arti penting kesehatan bagi ibu hamil, dengan adanya mitos yang melarang ibu hamil dan baru melahirkan untuk memakan makanan tertentu yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk gizi ibu hamil dan menyusui. Makan tidak boleh pakai sembarang makan, hanya boleh pakai garam, tapi itu sudah kita mulai rubah. Gizinya yang perlu kita tekankan, karena di sini tidak boleh makan sayur, tidak boleh makan ikan, jadi hanya makan yang paling aman sudah, namanya tahu dan garam. Ibu hamil yang memilih untuk melahirkan di dukun beranak disebabkan faktor kepercayaan kepada dukun lebih besar daripada bidan yang dianggap masih baru. Demikian pula masalah biaya melahirkan yang lebih murah di tempat dukun melahirkan. Saya menginjak kaki di sini memang saya mengalami kesulitan, karena di sini paling dipercaya sama dukun bayi, karena sebelum bidan kan di dukun bayi. Ketersediaan sarana pelayanan, alat kesehatan, fasilitas pelayanan, akses ibu hamil dan melahirkan ke pelayanan kesehatan yang belum memadai.
Meningkatnya angka kematian ibu yang justru terjadi di rumah sakit merupakan akumulasi dari berbagai masalah yang ada sebelumnya. Kan di sini di Sangbelia itu tidak semua punya polindes, Pak. Kadang-kadang ada nyewa seperti yang di Sugian itu masih nyewa. Saya melihat bahwa kematian ibu itu justru terjadinya tidak di fasilitas kesehatan di kita, tidak di puskesmas, tidak di puskesmas, tapi lebih banyak di rumah sakit. Nah ini bisa terjadi, pertama kualitas ibu hamil yang dirujuk memang kondisinya memang kritis ya, karena faktor keterlambatan misalnya. 11 kasus dari tahun 2008 sampai 2013. Jadi ada beberapa kasus yang kematian memang ada yang di rumah pasien, itu kasus perdarahan, ada yang kematian di perjalanan rujukan baik dari Polindes ke puskesmas maupun dari puskesmas ke rumah sakit. Itu ada 3 kasus kalau tidak salah itu di perjalanan. Terus untuk akhir tahun dari tahun 2010 ke sini sampai 2013 angka kematian itu bergeser ke rumah sakit. Jadi ada yang pos SC 3 hari, ada yang pos SC begitu habis operasi hanya 6 jam setelah operasi meninggal di rumah sakit, kasusnya yang di Penambung. Jadi ada yang memang kematian 16 hari atau 24 hari pos SC di RSU Mataram, meninggal di puskesmas karena memang kasus kelainan jantung. Tahun kemarin ini 2013 kematian itu 87%-nya di rumah sakit karena kapasitas rumah sakit yang tidak memadai. Sarana prasarana. Waktu awal kalau SDM saya rasa kompetensi karena mereka sudah dilatih konek penanganan obstetri neonatal emergensi komprehensif itu sudah dilatih, tapi fasilitasnya, sarananya jadi tidak maksimal. Kemudian jumlah dokter spesialis yang mestinya 2 itu cuma 1 SPUD. Jadi overloadnya itu overload pasien, tenaga kurang. Untuk pasien preeklamsi yang rujukan dari puskesmas atau dari rumah sakit daerah tipe C atau tipe D, jadi yang sampai ke tempat kita memang rata-rata yang sudah mengalami komplikasi, sehingga kita membuka ruang bersalin dan ruang kamar operasi 24 jam. Setiap pasien yang butuh tindakan akan kita lakukan setiap saat, sehingga pasca operasinya pun jika membutuhkan ruangan kita menyiapkan ruang terapi intensif atau ICU. Sebenarnya juga kita memang harapkan bahwa pasien bisa dirujuk lebih dini, lebih awal. Yang terjadi adalah lebih banyak oleh karena pasca persalinan. Jadi setelah ibu melahirkan, sehingga setelah terjadi perdarahan baru ibu tersebut dirujuk ke sini sudah dalam keadaan perdarahan. Jadi kita melakukan tindakan pada beberapa pasien, kita sampai melakukan pengangkatan rahim oleh karena mengatasi perdarahan tersebut. Tapi karena jumlah darah yang hilang cukup banyak, itu yang mengakibatkan beberapa pasien tidak tertolong meskipun sudah dilakukan tindakan. Jadi karena kita merupakan rumah sakit rujukan, lebih banyak yang setelah persalinan. Berbagai keterbatasan yang ada serta merubah perilaku masyarakat merupakan masalah yang tidak bisa diatasi seketika. Karena itu diperlukan terobosan untuk mengatasi masalah dalam menurunkan angka kematian ibu di Nusa Tenggara Barat. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-45 tahun 2009, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat melakukan terobosan untuk memperkuat program Akino dengan memberikan jaminan persalinan bagi ibu melahirkan, sehingga tidak ada keraguan untuk melahirkan di tempat pelayanan kesehatan hanya karena kurang biaya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2004-2009 telah menetapkan tujuan pembangunan kesehatan diarahkan untuk mencapai 4 sasaran, yaitu meningkatnya usia harapan hidup dari 62,2 tahun menjadi 70,6 tahun, menurunnya angka kematian ibu melahirkan dari 307 menjadi 266 per 100.000 kelahiran hidup. Pada HKN tahun 2009 itu lebih maju lagi, di mana pada waktu itu sudah 1 tahun berjalan, kita memberanikan diri Nusa Tenggara Barat ini menerapkan program Jampersal, jaminan persalinan, di mana kita menggratiskan semua persalinan di
lembaga-lembaga di puskesmas, lembaga pelayanan, dan di rumah sakit kelas 3. Di situ barangkali NTB yang mempelopori, dan kemudian ini menginisiasi provinsi lain, daerah lain, dan bahkan nasional. Akhirnya pada tahun 2011 itu menjalankan juga jam persal secara nasional. Komitmen yang kuat dari pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah kabupaten dan kota menghapus segala keraguan untuk memberikan jaminan persalinan bagi ibu melahirkan, dan Akino menjadi spirit melawan kematian ibu. Untuk mencapai kesepahaman visi dan misi, serta adanya pedoman dalam menentukan arah kebijakan program kesehatan, maka pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menyusun strategi Akino yang terdiri dari 6 pilar atau kerangka konseptual gerakan Akino. Pilar pertama yaitu komitmen. Kita di NTB ini sudah menyusun aspek regulasi terkait dengan bagaimana kita meningkatkan kesehatan ibu. Tahun 2011 sudah ditetapkan peraturan daerah mengenai peningkatan dan perlindungan kesehatan ibu, bayi dan balita atau Perda nomor 7 tahun 2011. Kemudian juga pada aspek komitmen ini kita dengan pemerintah provinsi dan kabupaten kota ada komitmen untuk seri pembiayaan untuk revitalisasi posyandu. Ini kita sudah awali tahun 2011, kemudian berlanjut hingga dengan sampai saat ini. Kemudian juga terkait dengan bagaimana kita mencegah kematian ibu, pemerintah provinsi bersama kabupaten berkomitmen untuk memberikan pelayanan persalinan secara gratis, dan ini kita awali pada tahun 2009 mengawali kebijakan nasional mengenai jam persal yang kita tahu mulai dilaksanakan sejak tahun 2011. Jadi kita di NTB dalam kaitannya dengan Akino untuk jam persal ini kita sudah awali tahun 2009. Nah, kemudian pada pilar kedua yaitu pada penguatan kelembagaan, kita sudah menetapkan satu peraturan gubernur mengenai sistem informasi kesehatan daerah. Sistem informasi ini merupakan satu institusi bagaimana kita memperkuat sistem informasi yang ada, khususnya terkait dengan kematian ibu maupun kematian bayi. Jadi dengan Sikda ini kita harapkan sistem informasi mengenai kesehatan ibu ini bisa berjalan dengan lebih baik. Nah, kemudian pada pilar yang ketiga yaitu koordinasi dan kemitraan, kita memang membuka peluang seluas-luasnya untuk bermitra dengan lintas sektoral, kemudian juga dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, bagaimana kita semua bersama-sama mendukung upaya percepatan penurunan kematian ibu. Salah satu program yang kita laksanakan adalah yaitu dai lapangan. Nah, kita sudah melaksanakan pelatihan kepada dai-dai di seluruh NTB. Kemudian kita meminta mereka menyampaikan dalam bahasa agama mengenai kesehatan ibu. Kemudian juga terkait dengan kemitraan yang sudah berkembang lama adalah kemitraan bidan dan dukun, dan dari 1.100 lebih desa yang ada di NTB, bidan-bidan desa yang ada di desa tersebut sudah bermitra dengan para dukun. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pada komponen demand. Demand ini artinya bagaimana kita menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif atau menjadi motor penggerak dari upaya Akino ini. Kita sudah lama mengembangkan desa siaga, dan dari 1.000 lebih desa itu sekitar 800 desa saat ini sudah berstatus desa siaga aktif. Nah, kita harapkan dengan aktifnya desa siaga ini, kita harapkan sistem kesehatan yang ada di desa bisa bergerak untuk mencegah terjadinya kematian ibu. Kemudian juga kita sudah mencanangkan yang kita sebut sebagai posyandu bersaing, di mana posyandu ini adalah kita menambah muatan pesan-pesan agama, khususnya terkait dengan pendewasaan usia perkawinan. Nah, sehingga ibu-ibu yang sudah menikah pada usia yang ditentukan ini nanti akan insya Allah selamat di dalam proses kehamilan maupun persalinannya. Aspek yang berikutnya adalah pada supply.
Di sini kita terus melengkapi SDM kesehatan, terutama yang ada di tingkat desa. Jadi dari 1.100 desa lebih, saat ini kita memiliki 1.428 bidan desa. Artinya saat ini sudah ada lebih dari 1 bidan di setiap desa. Nah, ini kita harapkan juga akan mampu meningkatkan kinerja Akino di dalam mencegah kematian ibu. Kemudian juga pada aspek supply ini kita juga terus melengkapi sarana prasarana pelayanan kesehatan ibu, yaitu adanya pos kesehatan desa. Dari 1.000 lebih desa yang ada, kita saat ini memiliki sekitar 800 poskesdes, atau sekitar 70% dari desa atau kelurahan yang ada di NTB itu sudah memiliki pos kesehatan desa, yang merupakan ujung tombak terdepan di dalam pelayanan untuk ibu maupun untuk bayi. Untuk poskesdes ini tentu saja tidak bisa kita biayai sendiri, dan dalam hal ini kita bekerja sama dengan sejumlah lembaga, antara lain perbankan, kemudian juga ada dari bantuan dana DBCHT untuk pembangunan pos kesehatan desa tersebut. Kemudian aspek yang berikutnya adalah kualitas pelayanan. Kita dalam kaitannya bagaimana mencegah kematian ibu ini, berusaha agar setiap ibu hamil, setiap ibu bersalin di NTB ini mendapat pelayanan kesehatan yang berkualitas. Karena itu kita telah melengkapi, meningkatkan kapasitas petugas kita dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai secara teknis, sehingga mereka bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat, terutama kepada ibu bersalin. Demikian juga kaitannya dengan peningkatan kualitas pelayanan. Sejumlah puskesmas kita sudah bentuk sebagai puskesmas Connect, atau puskesmas yang mampu melayani kasus-kasus kegawat daruratan baik pada ibu maupun pada anak. Kita sebut puskesmas Connect, kemudian kalau di rumah sakit kita menyebutnya Connect. Artinya rumah sakit yang mampu melaksanakan pelayanan gawat daruratan bagi ibu dan anak. Berbagai langkah konkret mulai dilakukan dalam mewujudkan gerakan Akino. Penyediaan alat transportasi kendaraan roda 2 sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat dalam mendukung gerakan Akino direalisasikan pada tahun 2009. Dan pertama kalau mau disebutkan, Menteri Kesehatan mengasih 100 sepeda motor pada untuk bidan pada awal program ini. Jadi pada pencanangan 2008 disebutkan saya akan memberi insentif bidan 100 sepeda motor, tapi pelaksanaannya setahun kemudian. Pada peringatan Hari Kesehatan Nasional 2010 dan 2011, pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat kembali memberikan kendaraan operasional roda 2 untuk bidan desa. Sebagai acara tambahan, penyerahan secara simbolis sepeda motor kepada bidan desa siaga oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat dilanjutkan dengan penyerahan sertifikat dan PIN kepada kader Posyandu aktif dan berprestasi oleh Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Nusa Tenggara Barat. Komitmen pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah daerah kabupaten dan kota untuk menaikkan anggaran kesehatan ibu dan anak. Terbukti dengan misalnya penganggaran di semua daerah, kabupaten, kota, dan juga di provinsi itu menjadi mengalami elevasi yang sangat tinggi, bahkan barangkali sekitar 6-7 kali lipat dibandingkan sebelum ada program Akino. Anggaran daerah untuk kesehatan ibu dan anak itu bisa tercapai.
Upaya pencapaian sasaran-sasaran ini diperkuat lagi dengan komitmen pemerintah untuk mencapai sasaran-sasaran Millennium Development Goals atau MDGs yang didukung oleh pemantapan pemberdayaan masyarakat melalui penguatan upaya kesehatan bersumber masyarakat atau UKBM seperti program desa siaga, revitalisasi posyandu, dan reformasi puskesmas dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Penyediaan bidan desa dilakukan di setiap kabupaten dan kota. Rekrutmen bidan kan menjadi besar waktu itu. Dengan Akino ini semua orang merekrut bidan, semua daerah. Jadi di desa-desa nyaris terpenuhi oleh. Pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia, yaitu khususnya bidan. Sejak tahun 2008, pemerintah Lombok Barat menyekolahkan anak-anak yang berasal dari desa-desa di Kabupaten Lombok Barat yang berprestasi sebanyak 50 orang untuk disekolahkan D3 kebidanan. Itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah dalam rangka memenuhi agar setiap desa itu memiliki bidan desa. Dan sejak 2011 akhir, kemudian operasionalnya 2012, seluruh desa sudah memiliki bidan desa. Bahkan di desa-desa terpencil, desa-desa yang sudah dijangkau, kami taruh 2-3 bidan desa. Itu adalah dari aspek sumber daya manusia. Kemudian, untuk pengadaan bidan pada saat itu, awal-awal Akino juga samaan, kita itu juga mengangkat bidan PTT daerah istilahnya. Bidan PTT daerah dengan honor mulai dari 1 juta sampai dengan 3 juta. Itu untuk mengisi desa-desa yang memang tidak ada bidannya, karena waktu itu susah sekali kita mendapatkan bidan PNS. Jadi kita mengisi dengan bidan PTT daerah. Koordinasi lintas sektoral dilakukan di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, sampai tingkat desa dan kelurahan. Bagaimana kita berkoordinasi dengan lintas sektoral. Jadi kami di Puskesmas Namada ini lintas sektor tidak saja pada tingkat kecamatan, tapi di tingkat desa. Kami minta ibu bidan desa, petugas mutu yang ada di desa selalu berkomunikasi dan koordinasi dengan kepala desa, tokoh agama, kader yang ada di desa untuk selalu memberikan informasi-informasi yang penting. Dan kalau kami di tingkat kecamatan, memang kami ada momen pertemuan lintas sektoral. Di sana kami akan berbicara banyak tentang permasalahan-permasalahan yang ada di puskesmas yang betul-betul membutuhkan peran serta lintas sektoral. Nah, ini sudah berjalan baik, ya, sudah berjalan baik. Contoh misalnya, bagaimana indikator KIA. Jadi Pak Camat sudah bisa bicara tentang ini. Ya, kami ini sebelum diangkat menjadi sekretaris desa, sebelumnya itu saya sudah menjadi kader posyandu, baik oleh kader kami. Karena kami lebih tahu persis sebagai sekretaris desa apa kekurangan yang dialami oleh kader kami di bawah. Kami secara tegas, secara langsung bisa mengusulkan kepada Bapak Kepala Desa, seperti ini Pak yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kinerja daripada kader kita di sini. Sehingga kami menganggarkan Bintek Posyandu tersebut melalui dana ADD juga bisa, kemudian dari dana kesehatan juga. Dalam mengatasi 3 keterlambatan yang dapat mempengaruhi tingginya angka kematian ibu, Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara melakukan terobosan-terobosan. Nah, kalau saya ditanya apa yang dilakukan, yang penting adalah kita bisa menyelesaikan 3 terlambat, ya, terlambat mengetahui, terlambat merujuk, dan terlambat untuk memberikan suatu pertolongan. 3 terlambat itu, terlambat mengetahui itu sebetulnya di mana berangkatnya? Di Kabupaten Lombok Utara, penemuan ibu hamil itu dilakukan oleh masyarakat, yaitu kader. Ya. Kader di Kabupaten Lombok Utara itu semua memegang
PP test. Ya, semua memegang PP test. PP test itu alat memonitor penemuan ibu hamil. Itu dilakukan oleh semua kader yang ada di Kabupaten Lombok Utara. Kemudian diketemukan sedini mungkin. Promosinya gampang sekali ternyata itu. Jadi barang siapa ibu hamil yang usia subur mempunyai suami terlambat haid 1 bulan, cari saya akan tes kencingnya itu, ya, gratis. Ini yang penting karena dulu membayar 15 sampai dengan 25.000 oleh bidan. Jadi hal yang demikian itu yang dilakukan dan kader merasa lebih pede bisa men-tackle pekerjaannya bidan dilakukan oleh kader. Yang kedua adalah dukun akhirnya ikut berperan di sini digunakan sebagai rekan kerja daripada bidan, ya, dan kader dijadikanlah sebagai babysitter. Jadi alih profesi yang semula menolong persalinan dengan awik-awiknya dan macam-macam, maka tidak ada lagi dukun menolong persalinan. Yang ada adalah menolong ibu hamil dan merawat bayi dan merawat ibu yang sedang melahirkan. Jadi itu. Nah, kemudian itu semua dilakukan oleh kader setelah menemukan dibawa ke posyandu, ya, dibawa ke petugas kesehatan untuk dicatat. Dia dapat 5.000. Satu ibu hamil menemukan. Jadi gitu. Besok dicatat 1 bulan lagi dia akan bawa lagi ke petugas kesehatan, dikasih lagi 5.000. Jadi kalau 9 kali maka dia satu ibu hamil 45.000. Kalau dia dapat 10 ya 450.000. Itu. Ini kalau mau dihitung seperti ini adalah pemberdayaan oleh masyarakat. Kemudian kenapa 9 kali? Petugas kesehatan yang ada di Kabupaten Lombok Utara bidan desa itu untuk melakukan ANC 9 kali, bukan 4 kali. Prinsipnya adalah 2, 3, 4 Cisamsu. Ya. 2 itu pada triwulan pertama ibu hamil ketemu dengan petugas kesehatan 2 kali. Triwulan kedua ibu hamil ketemu 3 kali. Triwulan keempat ketemu 4 kali. Maka untuk mengenali, ya, tanda bahaya itu bisa dilakukan 9 kali pertemuan. 9 kali pertemuan dengan seorang petugas, maka sudah bisa direncanakan mau kemana dia dirujuk. Mau dirujuk ke petugas kesehatan yang namanya bidan desa, atau dibawa ke puskesmas, atau dibawa ke rumah sakit. Masyarakat sudah tahu. Dan ini disosialisasikan kepada masyarakat. Ibu Aminah hamil pada sekarang, besok melahirkannya ada ditolong oleh rumah sakit. Maka ambulan desanya tidak perlu lagi mampir-mampir ke puskesmas, tapi langsung menuju ke rumah sakit. Jadi gitu. Jadi tidak ada lagi kebingungan mau merujuk kemana, dan tentunya dapat ditolong dengan tepat waktunya. Jadi itu intinya. Jadi sehingga kenapa 9 kali? Ya, masalah silaturahmi, ya kan? Faktor risiko tinggi awalnya ketemu, dimonitor 9 kali risiko tinggi pasti ketemu. Di sana sudah bisa direncanakan mau hamil di mana, ditolong oleh siapa. Maka petugas sudah tahu bahwa si A, si B semua bisa termonitor dan siap untuk ditolong persalinan. Ada alat-alat kantong perkiraan persalinan yang ada di bidan desa. Setiap bidan Kabupaten Lombok Utara dicanangkan 1 desa 2 bidan desa. Ya, 1 desa 2 bidan desa. Dan bidan desa di sana orang yang sudah orientasi selama 2 tahun. Pembangunan dan penyediaan sarana prasarana pelayanan kesehatan di desa, penambahan puskesmas dan peningkatan fasilitas dan peralatan pelayanan kesehatan dilakukan sebagai bentuk komitmen pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten kota. Pemerintah Kabupaten Lombok Barat juga mempunyai kebijakan yang cukup kuat, yaitu di setiap desa harus memiliki pos kesehatan desa atau Poskesdes. Sampai dengan saat ini dari 122 desa yang ada di Kabupaten Lombok Barat,
sudah 117 desa yang memiliki Poskesdes. Sehingga tinggal 5 desa yang belum memiliki Poskesdes, tetapi secara pelayanan kesehatan ibu dan anak itu sudah dilaksanakan karena di situ sudah terdapat bidan desa. Antara dinas dengan pemerintah kabupaten sendiri, kami mempercepat beroperasinya rumah sakit karena ternyata ini juga memberi kontribusi terhadap kematian ibu. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten bersama-sama dengan dinas kesehatan mempercepat beroperasinya rumah sakit kami, yaitu per 1 Januari 2012. Nah, ini juga upaya untuk itu, karena sebelumnya kami melihat angka-angka kami menyebutkan kematian itu banyak terjadi di rumah sakit karena memang proses itu. Nah, dalam 2012, 2013 berkembang, dan di 2014 ini hampir seluruh persalinan patologis yang dirujuk oleh puskesmas itu sudah bisa ditangani di rumah sakit kami. Nah, alhamdulillah sampai dengan hari ini kami tidak ada kematian ibu hamil, tidak ada kematian ibu bersalin sampai dengan hari ini. Ya, di tahun 2014. Koordinasi bidan desa dilakukan oleh setiap puskesmas untuk menyatukan langkah dalam menghadapi masalah ibu hamil, khususnya yang beresiko tinggi. Kami selalu melakukan pertemuan rutin dengan petugas, artinya bidan-bidan yang ada di desa, yang ada di Puskesdes, minimal 1 kali sebulan. Kita evaluasi program, kemudian kita rencanakan tindak lanjut, terutama untuk mengatasi, menekan angka persalinan dukun dan menurunkan angka kematian ibu bersalin. Dan juga KB aktifnya sebagai pembinaan untuk KB aktifnya cari tahu. Namanya di bulan Mei itu yang harus suntik ulang itu 10. Terus yang datang 5 kan harus dicantumkan tanggal, sudah tahu kan tanggal-tanggalnya di sini dicantumkan kapan dia harus suntik ulang, siapa namanya. Nah, sudah ada tercantum di register Kokor Kadi. Isi semua jumlah pos yang ada di desa masing-masing. Berbagai terobosan dilakukan pula di masing-masing puskesmas. Nah, untuk di puskesmas ada program kami yang menyebutkan, diistilahkan dengan pengelolaan ibu hamil resti neonatal. Jadi ada keharusan kepada kepala puskesmas dan bidan koordinator itu untuk mengetahui siapa-siapa saja ibu hamil yang risiko tinggi. Jadi mereka, kepala puskesmas dan bidan koordinator harus tahu di wilayahnya itu bidan ibu hamil itu siapa saja yang berisiko tinggi. Karena itu akan diikuti nanti. Ibu hamil ini kapan bersalinnya, bagaimana nanti akan dirujuk seperti apa sampai bagaimana bersalinnya, itu akan diikuti terus. Ini kami sebut dengan pengelolaan risiko tinggi ibu hamil dan neonatal. Ini di tingkat. Kalau ibu hamil resti tetap ada di papan, itu ibu hamil resti tetap saya pantau tiap hari. Siapa yang sudah dekat mau melahirkan saya telepon bidannya. Nah, terus tidak terlepas juga dengan ibu hamil yang tidak resti. Ibu hamil yang, karena kemungkinan nanti ibu hamil yang tidak resti atau normal, kemungkinan besar juga dia akan menjadi resti. Misalnya sirotinus, yang lebih umur kehamilannya. Kalau memang belum, saya suruh mereka merujuk ke puskesmas, terus kita rujuk ke rumah sakit untuk USG agar mereka tidak menjadi sirotinus. Mungkin itu terobosan. Jadi dukun-dukun yang membawa pasiennya ke puskesmas akan diberikan insentif ala kadarnya. Kemudian dari untuk transport dukun. Yang pertama adalah pelayanan K1 sampai dengan K9. Itu inovasinya, Pak. Jadi dengan pemberdayaan penemuan ibu hamil dengan BPS oleh kader. Jadi sejak awal baru dia telat haid saja, jadi kader sudah menemukan ibu hamil tersebut melahirkan. Nah, urgennya apa? Apa manfaatnya K1 sampai K9? Ini pertama adalah kontak lahir batin antara bidan dan bumil. Jadi masa kita ketemu setiap hari, tidak ada istilahnya, daripada kita ketemu 4 kali. Jadi nanti bagaimana kita memegang, artinya mengetahui bahwa ibu itu benar-benar kita pegang. Nanti setelah kita ANC,
Setelah kita periksa, otomatis nanti melahirkan akan di bidan. Yang kedua adalah mengatur faktor risiko. Jadi sejak dini dan di pertengahan kehamilan. Jadi fungsinya K1 sampai K9 ini kita mengetahui faktor risiko. Jadi dari awal kita sudah tahu apa sih faktor-faktor risikonya itu gitu. Jadi untuk meminimalkan kematian ibu. Penyediaan ambulan desa untuk membawa ibu melahirkan dari dusun ke Puskesdes dan dari Puskesdes ke Puskesmas. Bagaimana menangani transportasi dan lain sebagainya, ya, menangani transportasi dan sebagainya. Kita punya ambulan desa, program-program ambulan desa oleh masyarakat maupun ambulan desa yang diberikan atau diberikan sumbangkan dari pemerintah. Ya, bentuknya adalah itu. Nah, ambulan-ambulan yang dari masyarakat bisa bentuknya ojek, bisa mobil yang dimiliki oleh masyarakat. Tapi sekarang pemerintah juga, Pemda juga memberikan ambulan desa mobil yang roda motor roda 3 dari itu. Nah, dari sana dari 33 desa sekarang sudah 18 desa yang sudah punya. Nah, petugas ambulan desa ini kami di tingkat desa yang punya tugas. Kami di dekat sebelah kanan kami ini namanya Pak Iranadi, dia sebagai supir ambulan desa kami. Nah, ini dia orangnya. Tetapi ada juga desa yang mengadakan sendiri ambulan desa memakai mobil. Nah, ini ambulan ini kebetulan desa Sigat Penjalin, Pak. Nah, jadi begitulah hubungan antara masyarakat, antara desa dan kader dan BPR itu kita harus betul-betul ada koordinasi supaya terwujudnya Akino ini. Jadi kita punya ambulan dusun, yaitu tukang ojek. Jadi tukang ojek khusus. Misalnya satu desa kita punya 1 sampai 2 tukang ojek khusus yang namanya ambulan dusun memakai sepeda motor. Dia yang akan mengantar ibu melahirkan ke Polindes. Dengan konsekuen kita kasih transport rujukan, transport mengantar ibu melahirkan. Apabila ada ibu hamil yang mau melahirkan atau dibawa dari ambulan dusun langsung ke Polindes. Apabila di Polindes itu tidak bisa ditangani, langsung dibawa ke puskesmas. Biar jam 11 malam atau jam 1 malam kita ditelepon sama bidan desa, kita berangkat aja jam berapa. Pemberdayaan masyarakat dalam mengatasi kematian ibu diimplementasikan dalam bentuk desa siaga, gerakan sayang ibu, mengoptimalkan peran kader posyandu, menjalin kerjasama dengan dukun beranak, melibatkan peran aktif masyarakat serta kesadaran akan tanggung jawab bersama dalam menekan angka kematian ibu yang dikoordinir oleh kepala desa dan lurah, dengan menjadikan semua alat transportasi yang ada di desa selalu siaga untuk membantu transportasi ibu melahirkan dari dusun ke Puskesdes. Dengan suami siaga ini dia bisa menampilkan persalinan di fasilitas kesehatannya itu menjadi hampir 100%, malah dikatakan 100%. Nanti mungkin sesuatu bisa kita lihat ini di sana ada program dia dengan suami siaga ini, karena dia mengajak suami-suami ini untuk peduli terhadap persalinan yang akan dilakukan oleh istri. Kami membentuk tim desa siaga, ada pengurus desa siaga. Nah, pengurus desa siaga ini juga berperan aktif untuk melakukan pemantauan, pemeriksaan juga. Partisipasi yang lain adalah dengan melakukan kemitraan antara bidan dengan dukun, sehingga dalam rangka mengurangi pertolongan persalinan oleh tenaga dukun. Ini kita lakukan kemitraan antara bidan dengan dukun. Terus di beberapa ada puskesmas yang melakukan penandatangan MOU perjanjian ibaratnya dengan bidan dengan dukun. Itu di puskesmas Seteluk kemarin saya lihat itu ya, kan penandatangan. Terus kemudian di puskesmas Jerewe ada mereka itu semua bidan melakukan perjanjian. Semua bidan, baik bidan desa bidan di puskesmas, untuk
tidak lagi melayani pasien di rumah, tidak lagi melayani persalinan di rumah. Semua mereka sepakat bidan ini membawa persalinan itu ke fasilitas kesehatan, apakah itu di ada kemitraan dukun. Jadi kami sama dukun selalu berhubungan baik, bagaimana untuk menemukan ibu hamil dari pertama sampai dia bersalin. Dia ada dana transport dukun, ada pertemuan dukun paling tidak dalam 1 tahun 2-3 kali kami ada pertemuan. Kita di sini sudah ada desa siaga, ambulan desa, kita pakai hidumut, sepeda motor. Ada di namanya yang ambulan desanya, terus kita ada nomor HP-nya. Begitu ada rujukan, tinggal kita telepon bahwa sudah ambulan desanya seperti Jedunging atau Honda. Kegiatan kelas ibu dilaksanakan di setiap desa. Kita selalu melaksanakan program kelas ibu. Alhamdulillah di tahun 2013 semua desa telah melaksanakan kelas ibu. Program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi yang dikenal dengan P4K stiker merupakan kegiatan yang difasilitasi oleh bidan desa dalam meningkatkan peran aktif suami, keluarga, dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman. Membentuk sistem P4K yang terintegrasi dengan desa siaga. Intinya di situ adalah tidak ada satupun ibu hamil atau setiap ibu hamil di Lombok Barat ini harus mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan ANC minimal 4 kali setahun, kemudian dia ikut kelas ibu, kemudian dia sudah disiapkan donor darah, dia sudah disiapkan transportasi, dan akhirnya dia melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan dan ditolong oleh tenaga kesehatan. Itu inti dari P4K yang terintegrasi. Itu sudah kita lakukan. Stiker, ada persetujuan, dan tiap kayak posyandu ini kita kayak pemeriksaan, kita menanyakan di mana dia mau rencana melahirkan, dan ada persetujuan dari ibunya dan ada tanda tangan dari suaminya juga. Dan stikernya itu ditempel ada stikernya ditempel di rumah ibu hamilnya. Bidannya pada saat merencanakan persalinan dengan pasiennya nanti ditulis, bisa ditempel oleh kader. Kalau posyandu dia dekat, bidannya yang akan turun menempelkan stiker ke rumah tersebut. Tapi kalau kira-kira transportasi agak jauh dari posyandu atau diminta tolong oleh ibu bidan ke ibu hamilnya untuk memasang stiker, tapi tidak semua mau memasang stiker, Pak. Permasalahannya seperti itu. Orang-orang di sini takut untuk memberitahu bahwa 2 bulan terakhirnya akan melahirkan atau 3 bulan. Jadi kalau ditanya berapa bulan hamilnya, nggak tahu. Takut disekancing lah, takut di apa. Jadi memang stiker itu permasalahan di NTB mungkin, Pak, ya. P4K kita itu untuk pasang stiker, tidak semua ibu hamil atau di wilayah kita itu mau memberitahu bahwa kalau P4K ini memang kami sudah memberikan kepada ibu-ibu hamil untuk ditempelkan di pintu rumahnya. Namun ada beberapa desa itu yang beranggapan bahwa kalau ditempelkan di depan rumahnya, karena mitos mungkin ini Pak ya, dia beranggapan kalau diketahui umur kehamilannya itu sudah mau mendekati persalinan, katanya dikenakan magic seperti itu, sehingga ibu hamil itu tidak mau menempel P4K itu di rumahnya. Tetapi kami sarankan P4K itu ditempel di buku KIA-nya. Jadi seandainya nanti ada keluarganya yang melihat buku KIA itu, otomatis kan dia baca P4K itu. Gitu. Penyediaan rumah tunggu bersalin bagi ibu hamil yang berada di lokasi terpencil. Kabupaten Sumbawa itu mempunyai tantangan dari sisi akses wilayah dari masyarakat untuk mencapai pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kami dengan 25 puskesmas ada beberapa daerah sulit, daerah yang sangat terpencil, dan untuk mengatasi kesenjangan dalam kaitannya untuk menurunkan problem-problem kematian
yang disebabkan oleh keterlambatan dan lain sebagainya, kita melakukan advokasi dalam kegiatan dengan membentuk rumah tunggu kelahiran yang kita sudah bentuk di 6 kecamatan, di Kecamatan Lunyuk, di Kecamatan Orongtulu, Kecamatan Ropang, Tarano, Labuan Badas, dan Batulanti. Ada 6 kecamatan yang punya karakteristik wilayah yang mana angka kematian ibu yang disebabkan oleh akses terhadap pelayanan kesehatan itu kita coba minimalisir dengan membentuk rumah tunggu. Konsep rumah tunggu itu sendiri sudah lama diwujudkan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa meresponnya untuk yang pertama. Dan berbagai terobosan yang dilakukan oleh kepala desa, lurah, dan bidan desa. Mewujudkan masyarakat desa yang sehat itu prioritas utama kami sebagai pemerintah desa. Nah, dari sana kami mulai melakukan kesepakatan baik itu dengan kepala dusun, baik dengan kader posyandu, BPD, masyarakat, dan semua yang berperan di desa dan dusun untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, derajat kesehatan masyarakat, dan angka kematian ibu itu tidak ada. Nah, dari kesepakatan itu bahwa kita juga mengundang dukun, ya bagaimanapun juga terjadinya kematian itu karena adanya persalinan yang ditolong oleh dukun yang bukan profesinya. Nah, sehubungan dengan itu kami undang semuanya itu, kita membuat kata rembuk, termasuk juga petugas ambulan di tingkat dusun kita buat ada. Kita berembuk, ada kesepakatan yang kita bawa pada awal itu tahun 2007 bahwa semua ibu hamil harus melahirkan di tenaga kesehatan, baik di Polindes maupun di Dinas Kesehatan di Puskesmas. Nah, pada tahun 2007 itu kami belum punya Polindes. Semua ibu melahirkan itu langsung dibawa ke Puskesmas oleh petugas ambulan dusun. Aktif. Kemudian saya datang mencoba mengaktifkan kembali dari desa siaga tersebut. Ada unsur dari desa siaga tersebut ada 3, yakni ada bidan siaga, ada warga siaga, dan ada yang namanya suami siaga. Jadi saya mungkin usaha pertama saya menjadi bidan siaga terlebih dahulu. Berusaha berada di tempat selama 24 jam. Kemudian melakukan kolaborasi dengan teman sejawat, baik bidan maupun dokter, apabila terjadi kegawatiratan. Kemudian memotivasi masyarakat untuk melakukan persalinan di sarana kesehatan. Karena apa? Di sarana kesehatan otomatis perlengkapannya lebih lengkap, peralatan lebih lengkap. Jadi semua desa punya sistem pendonor darah. Jadi siapa-siapa yang mau mendonorkan darahnya itu ada koordinatornya masing-masing untuk tiap-tiap golongan darah. Jadi seperti itu. Kemudian ada sistem pos informasi KB-nya juga, Pak. Jadi setiap ibu-ibu yang mau ber-KB atau bapak-bapaknya juga itu nanti akan dibawa oleh kader ke bidannya, bidan desa masing-masing. Berbagai langkah dan terobosan yang telah dilakukan membutuhkan waktu dan proses yang tidak singkat. Pada saat yang sama, kehamilan dan kelahiran terus terjadi, sehingga angka kematian ibu tidak serta-merta dapat diturunkan. Meningkatnya angka kematian ibu yang terjadi di saat gerakan Akino mulai berjalan menjadi alasan keraguan keberhasilan Akino oleh beberapa pihak. Tetapi sebaliknya bagi pihak Dinas Kesehatan dan seluruh jajaran lintas sektoral menjadikannya sebagai spirit untuk terus menyempurnakan ikhtiar, mempercepat dan mengevaluasi kegiatan yang sudah dilakukan. Ini kami dari KB, sama dengan KB. Sekarang dari angka yang ada di KB itu terkesan stagnan, angka kelahiran. Itu padahal upaya sudah banyak dilakukan, tapi kenyataan seperti itu. Dibandingkan dengan negara lain kita masih lemah.
Mungkin dalam hal ini urun rembuk yang ingin kami sampaikan yang ini adalah terkait dengan regulasi tadi disampaikan oleh Pak Hairul. Bagaimana melibatkan Ibu Umi, Dr. Umi juga menyampaikan tadi bagaimana melibatkan keterpaduan kita, jemput bola kita dalam kebersamaan dan mengatasi permasalahan. Tadi ada terungkap dari Pak Taufikur Rahman bahwa kawin dini itu masih. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pada upaya percepatan pencapaian RPJMN 2014 dan MDGs 2015 mentargetkan angka kematian ibu dapat diturunkan dari 228 per 100.000 kelahiran pada tahun 2008 menjadi 118 per 100.000 kelahiran di tahun 2014. Target ini ditandai sebagai target yang sulit dicapai. Sedang target MDGs 2015 mentargetkan angka kematian ibu dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran pada tahun 2015. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada program unggulan NTB dan target MDGs 2009-2013 mentargetkan angka kematian ibu dapat diturunkan dari 320 per 100.000 kelahiran di tahun 2008 menjadi 260 per 100.000 kelahiran pada tahun 2013. Target inilah yang harus dicapai dengan program Akino. Keseriusan pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam percepatan pembangunan di bidang kesehatan mendapat dukungan dari seluruh kabupaten kota yang ada, sehingga berbagai kemajuan telah berhasil dicapai dalam kurun waktu 5 tahun. Akino, angka kematian ibu menuju 0. Ini adalah sebuah pernyataan yang sangat strategis dalam rangka memotivasi kita semua untuk menekan sekecil mungkin angka kematian ibu di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan khusus untuk Kabupaten Lombok Barat dalam rangka mendukung kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka menekan angka kematian ibu dengan Akino. Di Lombok Barat telah dilakukan beberapa kegiatan yang sangat strategis. Pertama adalah menyiapkan sumber daya manusia, yaitu khususnya bidan, melalui Akino, ya, berniat untuk melakukan Akino, sehingga dirancang sedemikian rupa. Programnya bernama Gerakan Sayang Ibu dan Anak. Programnya ada tiga hal yang dilakukan untuk menuju Akino di Kabupaten Utara. Kalau programnya adalah Gerakan Sayang Ibu dan Anak, kemudian yang kedua untuk masyarakat ada pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga untuk petugasnya adalah upaya peningkatan kompetensi masyarakat, petugas untuk memberikan pelayanan. Salah program Akino yang diluncurkan oleh pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan dalam kaitannya dengan komitmen pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, sebenarnya saya bisa mengatakan bahwasannya setahun sebelum Akino diluncurkan, apa yang istilahnya yang diprogramkan di Akino sudah ada bibit-bibitnya dilaksanakan di Kabupaten Sumbawa. Dinas Kesehatan dalam menyikapi program pemerintah dalam kaitannya dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, khususnya di Kabupaten Sumbawa, kita melakukan advokasi dalam kegiatan dengan membentuk rumah tunggu kelahiran yang kita sudah bentuk di 6 kecamatan, di Kecamatan Lunyuk, di Kecamatan Orongtulu, Kecamatan Ropang, Tarano, Labuan Batas, dan Batulanti. Ada 6 kecamatan yang punya karakteristik wilayah yang mana angka kematian ibu yang disebabkan oleh akses terhadap pelayanan kesehatan itu kita coba minimalisir dengan membentuk rumah tunggu. Konsep rumah tunggu itu sendiri sudah lama diwujudkan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumbawa meresponnya untuk yang pertama.
Demikian pula, peningkatan kapasitas kemampuan pelayanan di rumah sakit provinsi dilakukan untuk kesiapan menghadapi rujukan. Keberhasilan ini mendapat apresiasi besar dan luar biasa dari pemerintah pusat melalui Bappenas. Provinsi Nusa Tenggara Barat dinobatkan sebagai juara 1 untuk pencapaian MDGs secara kumulatif. Juara 1 untuk kategori laju pencapaian sasaran MDGs tahun 2009-2011. Dan juara 1 kategori laju pengurangan kedalaman kemiskinan tahun 2009-2011. Percepatan pembangunan di bidang kesehatan yang telah dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun serta berbagai terobosan yang dilakukan di kabupaten kota sampai di tingkat desa dan kelurahan telah berhasil menurunkan angka kematian ibu di Nusa Tenggara Barat. Peluncuran gerakan Akino, Kabupaten Lombok Utara menjadi kabupaten pertama yang berhasil menjadi Kabupaten Akino atau kabupaten dengan angka kematian ibu 0. Sedangkan kabupaten lainnya berhasil menurunkan angka kematian ibu yang disebabkan oleh perdarahan yang pada tahun sebelumnya tercatat sebagai penyebab tertinggi kematian ibu di setiap kabupaten. Angka kematian ibu di Nusa Tenggara Barat pada tahun 2008 sebesar 320 per 100.000 kelahiran, lebih tinggi dari angka kematian ibu secara nasional sebesar 228 per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2011, angka kematian ibu dapat diturunkan menjadi 280,5 per 100.000 kelahiran. Pada tahun 2012, angka kematian ibu kembali dapat diturunkan menjadi 242,9 per 100.000 kelahiran. Tahun 2013, angka kematian ibu berhasil diturunkan menjadi 240,9 per 100.000 kelahiran. Pencapaian ini melampaui target RPJMD Nusa Tenggara Barat tahun 2013 dan mendekati target MDGs 2013 yang mentargetkan 240,0 per 100.000 kelahiran. Pada tahun yang sama, angka kematian ibu secara nasional justru meningkat menjadi 359 per 100.000 kelahiran. Penurunan angka kematian ibu diikuti dengan menurunnya angka kematian bayi per 10.000 kelahiran. Pada tahun 2008, angka kematian bayi tercatat 72 per 10.000 kelahiran. Tahun 2011 tercatat 62,2 per 10.000 kelahiran. Pada tahun 2012, angka kematian bayi dapat diturunkan menjadi 55,5 per 10.000 kelahiran. Dan pada tahun 2013, angka kematian bayi dapat ditekan menjadi 54,0 per 10.000 kelahiran. Jumlah desa dan kelurahan yang sudah mencapai Akino meningkat dari 89,13% di tahun 2008 menjadi 90,09% di tahun 2013. Peningkatan ini diikuti dengan pencapaian Akino di tingkat kecamatan, kabupaten, dan kota. Alhamdulillah, sejak peluncuran program Akino atau yang kita kenal dengan angka kematian ibu 0 pada tahun 2008, angka kematian ibu dapat diturunkan
dari 320 per 100.000 kelahiran pada tahun 2008 menjadi 240,9 per 100.000 kelahiran pada tahun 2013. Angka ini lebih rendah dari target RPJMD NTB tahun 2013 yang menargetkan angka kematian ibu 260 per 100.000 kelahiran. Keberhasilan penurunan Akino di Provinsi NTB dalam kurun waktu 5 tahun ini adalah berkat izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, dengan ikhtiar dan kerja keras seluruh jajaran kesehatan dan semua pihak lintas sektoral, sampai pada tingkat yang paling bawah, yaitu bidan desa, kader posyandu, penyuluh KB, kepala desa, lurah, kepala dusun, kepala lingkungan, dan segenap masyarakat di Nusa Tenggara Barat. Saya berharap dengan keberhasilan ini akan terus memotivasi kita untuk menyukseskan program Akino dalam mewujudkan NTB beriman dan berdaya saing. Terima kasih.